Ibnu Katsir kemudian mengatakan kehidupan yang sempit itu adalah dia tidak merasa tenang, dia tidak merasa lapang dadanya. Hatinya sempit karena kesesatannya. Dohirnya walaupun menikmati kehidupan dan memakai pakaian apa yang dia suka, memakan apa yang dia mau, dia tinggal kemanapun yang dia suka, tetapi hatinya itu betul-betul gelisah karena tidak mendapatkan petunjuk dan tidak mendapatkan keyakinan. Hatinya akan dirudung dengan segala macam kegelisahan dan dikuasai dengan kehidupan yang sempit. Disinilah kita mendapati, kalaulah kemudian kita menjumpai renungan kita bahwasanya ketika kita mengaku mencintai negeri ini, tetapi kita melakukan banyak kemaksiatan, baik dalam tingkatan pribadi ataupun dalam tingkatan keluarga, ingat, sesungguhnya dosa itu mempengaruhi segala perkara yang baik pada kehidupan. Segala yang baik itu akan terpengaruh dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Kalau dosa itu dilakukan secara kolektif, na'udzubillah min dzalik. Jadi yang dinamakan dengan dosa itu bukan hanya mengenai keburukannya kepada pelakunya. Bahkan kondisi alam di sekitarnya pun akan berubah sesuai dengan dosa yang dilakukan. Masuk begitu, Ustaz? Iya. Mana buktinya? Oke, saya sampaikan bukti. Tahukah kita bahwasanya manusia itu dulunya ketika pertama kali diturunkan dari surga, Allah menciptakan manusia itu sebagaimana tingginya Nabi Adam. Tingginya Nabi Adam itu adalah 60 hasta. Salasuna dhiro'an. 60 dhiro'an. 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 30 meter. Itulah tingginya Nabi Adam ketika pertama kali diturunkan dari surga. Lalu kemaksiatan dilakukan manusia. Pertama kali kemaksiatan dan dosa dilakukan oleh Qabil ketika membunuh Habil. Lalu berkembang. Maka sesungguhnya sesuai dengan perkembangan dosa dan kemaksiatan, maka semakin menurun fisiknya manusia dari yang asalnya 60 hasta, sekarang tinggal beberapa hasta. Yang asalnya 30 meter, sekarang 2 meter pun tidak sampai. Itu kata Rasulullah di dalam hadis yang sahih. Bahkan Hajar Aswad ketika pertama kali diturunkan ke muka bumi, Hajar Aswad itu diturunkan dalam kondisi yang bersih, putih, berkilau. Tapi kenapa kok sekarang menjadi hitam dan akhirnya namanya menjadi Hajar Aswad? Hajarun itu batu, Aswad itu hitam. Itu disebabkan karena dosa manusia. Jadi dosa manusia itu efeknya bukan hanya mengenai kepada hati pelakunya, tetapi ketika dosa itu tidak diingkari, tidak diingatkan, maka dosa itu berakibat banyak hal dan menimbulkan efek domino dalam kehidupan. Sampai batu dari surga pun bisa menjadi hitam disebabkan karena dosa. Dan yang menyampaikan itu adalah Rasulullah. Dan Rasulullah itu shadiqul masduq, ucapannya benar dan dibenarkan oleh Allah. Itu dosa. Jadi bisa jadi kerumitan dan keruwetan yang kita jumpai dan kita dapatkan pada kehidupan kita akhir-akhir ini mungkin juga disebabkan karena dosa-dosa kita dan kemaksiatan yang kita lakukan. Ketika dosa itu pada satu keluarga, kemudian menghidupkan sinyal keburukan, dan kemudian menyambung dengan keburukan-keburukan pada keluarga yang lainnya, yang kita selalu biarkan mereka melakukan dosa dan kemaksiatan, semua perkara keburukan-keburukan itulah yang akhirnya menyatu dan akhirnya memberikan efek keburukan dalam kehidupan masyarakat kita dan bangsa kita. Ya karena dosa. Karena dosa. Karena apa? Kerumitan itu terjadi setelah kemudian kita menjumpai bahwasanya dosa itu dilakukan dan kemaksiatan itu dikerjakan. Maka kerumitan itu akan terjadi dan akhirnya akan berubah. Kenikmatan-kenikmatan dari Allah akan berubah menjadi tragedi-tragedi keburukan. Ya. Jadi kalau kemudian ada satu keluarga yang melakukan dosa, entah itu karyawan, entah itu pegawai, entah itu pejabat, entah itu pemerintah yang melakukan dosa, melakukan perkara yang dibenci oleh Allah, efeknya itu bukan hanya kembali kepada dirinya, tapi efeknya itu kembali kepada orang di sekitarnya pula. Kalau ada orang yang melakukan korupsi terus-menerus, ini ketangkep. Padahal Masya Allah ya, kadang-kadang kita bingung ya. Rata-rata orang yang korupsi itu bukan lulusan SD, tetapi lulusan S3. Terus saja kita menemukan orang-orang yang mereka itu berani mengambil sesuatu yang bukan haknya. Apalagi haknya orang miskin kalau sudah diambil. Kalau haknya orang miskin sudah diambil dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan golongannya, maka yang Allah akan membalaskan haknya orang miskin itu adalah Allah langsung. Kenapa? Allah adalah zat yang betul-betul membenci kezaliman. Dan dosa ketika bertemu dengan dosa itulah yang akan menjadi benang yang ruwet.
dan akhirnya menimpakan banyak keburukan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena sesungguhnya perilaku pada satu kaum ketika mereka sudah melupakan perintahnya Allah itu hanya membuka pintu-pintu keburukan dan pintu kesulitan yang akan datang. Dan akhirnya tidak tenang kita dalam kehidupan. Makanya lihat kan hari ini kehidupan kita itu sudah bisa dibilang bahwasanya kehidupan hari ini itu ma'isyatan dongka, susah. Makanya banyak orang itu sekarang bilangnya itu apa? Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Perkataan ini mencerminkan bahwasanya susahnya kita hari ini. Bahkan orang yang sudah berputus asa sampai dia mengambil yang haram, kalau ditanya, kenapa ente ambil yang haram? Jawabannya itu simpel, ringan, enteng. Oh, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Karena dosa itu membuat kerumitan dalam kehidupan satu negeri. Kemaksiatan kolektif itu akan membuat kerumitan pada satu keluarga. Bukankah Nabi Adam itu kan melakukan satu dosa kan? Apa yang kesalahan yang dilakukan Nabi Adam? Kesalahan yang dilakukan Nabi Adam itu tampaknya sederhana. Makan buah yang diharamkan oleh Allah. Tapi perhatikan, apa hukuman yang Allah berikan kepada Nabi Adam ketika dia melakukan satu kesalahan? Diturunkan Adam dari surga, dijauhkan dari Hawa, dipisahkan selama 200 tahun lebih, mereka terpisah sendiri-sendiri, kemudian baru ketemu setelah 200 tahun. Dan itu pun masih mendapatkan ujian dari anaknya yang membunuh saudaranya. Hanya karena satu dosa. Surga yang asalnya penuh nikmat, dicabut nikmatnya oleh Allah dengan satu dosa, lalu Allah turunkan. Mari kita kemudian evaluasi. Dari Nabi Adam, pertama kali ketika sudah mendapati dunia ini menjadi tempat hukuman beliau, lalu manusia pada saat itu masih mudah sebenarnya di awal-awal dulu. Kalau mau air tidak perlu bayar. Kalau mau rumah ratusan hektar pun dia bisa miliki. Tapi seiring ketika manusia banyak maksiat gitu. Semakin banyak kenikmatan-kenikmatan yang diambil oleh Allah. Yang asalnya dulu ketika pertama kali Nabi Adam dan anak cucunya tinggal makan, tidak perlu nanam. Maka setelah itu harus nanam dulu. Semakin banyak dosa kemana-mana, ada kaumnya Nabi Lot, ada kaumnya Nabi Nuh. Semakin banyak dan variasi kemaksiatan itu, semakin banyak kenikmatan dan kemudahan hidup dicabut lagi oleh Allah. Yang dulunya mereka tinggal metik, yang dulunya mereka tinggal ngambil, makan, tinggal membuat tempat mereka istirahat. Lalu kemudian menjadi lebih sulit lagi. Sudah diambil semacam itu, kemudian mereka harus nanam. Banyak maksiat lagi, diambil lagi oleh Allah. Sekarang tidak lagi bisa nanam. Kita harus beli. Terus saja, akhirnya kehidupan itu semakin sulit, semakin sulit. Makanya maaf ya, kehidupan kita hari ini dibandingkan dengan kehidupan kakek nenek kita, itu beda banget. Kakek nenek kita itu Masya Allah ya. Kalau kita pernah menjumpai kakek kita itu mungkin pergi ke sawah. Mungkin jam 8, jam 9, atau mungkin jam 6 dia sudah pergi ke sawah. Tapi jam 3 sore dia sudah pulang ke rumah. Habis asar, habis dari musola, dia pulang ke rumah. Neneknya menyediakan teh hangat. Dia kemudian bisa dalam kondisi tenang maghrib di rumah. Anaknya 10, kecukupan semuanya dan sekolah semuanya. Itu tahun 70-an, 60, 70-an. Orang tua kita dulu, Masya Allah, rumahnya gede-gede gitu. Ya, tanahnya besar-besar, anaknya 10, kerjanya nyantai, tapi kemudian kecukupan. Lihat setelah itu 20 tahun, ketika maksiat itu semakin bervariasi, gitu. Semakin banyak, bukannya semakin berkurang. Semua kemudian itu sekarang dicabut oleh Allah. Yang dulunya kakek nenek kita itu punya anak 10, 12, 8, itu biasa. Dan itu pun mereka tidak pernah stres. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kemudian kita ini anaknya cuma 2, anaknya cuma 1, pergi sebelum subuh, pulangnya jam 9 malam. Itu pun juga kita masih khawatir. Jangan-jangan anak kita nanti tidak bisa sekolah dan anak kita kalau sakit tidak bisa kita biayai pengobatannya. Padahal anak cuma 1. Dibuat oleh Allah ma'isyatan dongka. Jadi kehidupan itu kemudian tampaknya susah dan tampaknya itu sulit, betul. Karena apa? Karena bisa jadi kemaksiatan yang disumbangkan setiap satu orang, setiap satu keluarga, seorang pejabat, seorang karyawan, seorang buruh. Ketika kemudian bertemu semua kemaksiatan itu bukan hanya kembali keburukan kepada pelakunya, sampai kemudahan dan keberkahan pada satu bangsa dan satu kaum yang Allah sebutkan tadi, raghadan min kulli makan, itu menjadi hilang disebabkan kemaksiatan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini Masya Allah ya, kalau kita jumpai, kita didik anak hari ini tuh lebih rumit daripada kita didik anak waktu 70-an, 80-an.
Anak 70-an, 80-an dulu itu, Masya Allah ya. Kalau kita belajar di musola, tidak bisa baca, dipukul tangannya, dipecut tangan kita. Tapi justru malah jadi orang besar rata-rata dengan pendidikan semacam itu. Sekarang enggak. Sekarang itu banyak seminar tentang pendidikan anak, tentang bagaimana cara komunikasi dengan anak gitu. Tapi justru anak itu semakin sulit dibandingkan dengan kita dulu ketika diajar sama orang tua kita. Orang tua kita dulu tidak pernah belajar seminar tentang pendidikan parenting dan lain sebagainya. Tidak pernah mereka. Tapi Masya Allah, lihat kualitasnya. Rata-rata kita mendapati, Masya Allah, pendidikan orang tua kita itu walaupun keras gitu. Tapi Masya Allah, keberkahannya kita jumpai dalam kehidupan kita. Tapi kalau anak sekarang hari ini, Masya Allah, berbagai macam seminar diadakan. Tapi dengan berbagai macam ilmu yang dieksplor semakin besar-besaran hari ini, apakah kualitas anak semakin mudah untuk diarahkan? Enggak. Semakin susah, semakin berat. Bahkan kalau saya ditanya apa salah satu hal yang berat di akhir zaman itu, bukan hanya sholat, bukan hanya ibadah. Yang paling berat kalau di akhir zaman itu memiliki anak dan menjaga anak ini dari segala macam fitnah. Semakin sulit. Dan kita khawatir semua kesulitan ini yang kemudian kita peroleh sampai hari ini, sampai kita mendapatkan yang halal susah, sampai ada perempuan harus membuka auratnya supaya bisa mendapatkan rezeki, ada perempuan yang sampai membuka kencing bajunya supaya dia mendapatkan sekepok uang, lalu kemudian dizinai sama laki-laki yang hanya memanfaatkan fisik dan tubuhnya. Semua ini terjadi, jangan-jangan yang kita khawatirkan evaluasi untuk kita, jangan-jangan ini yang Allah sampaikan di dalam surat Toha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkah. Barang siapa yang berpaling kepada kami, maka sesungguhnya kami akan memberikan kehidupan mereka itu kehidupan yang sempit. Mungkin ada yang berkata begini, Ustadz, kami tidak sempit kok, nyatanya sekarang ekonomi lebih bagus daripada tahun 70. Secara finansial lebih bagus daripada tahun 70. Betul. Mungkin secara angka kita lebih banyak. Secara keberkahan kita itu tidak lebih banyak daripada tahun-tahun dulu. Karena apa? Karena sesungguhnya harta yang banyak, ekonomi yang baik itu belum tentu itu tanda bahwasanya kemudahan dalam satu negeri. Karena bisa jadi ada satu negeri yang mereka itu karena penuh dengan kemaksiatan, karena lupa perintahnya dari Allah, yang melakukan kemaksiatan dibiarkan, sampai mereka asik melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa itu didiamkan, sampai kemudian mereka asik dengan dosa itu, bisa jadi pada saat ketika dosa dan kemaksiatan itu bertambah, bukan Allah itu memperosokkan ekonomi, kadang-kadang malah justru Allah itu angkat ekonominya. Supaya apa? Supaya bertambah mereka lupa dan amnesia terhadap perintahnya Allah.